Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Titi. Selamat siang Mbak Arum. Mohon maaf ada waktu sebentar Bu Titi. Ada, silahkan. Mohon maaf, ini saya Siti Karomah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Di sini saya ada tugas untuk wawancara sama Ibu Titik Suwarni selaku Kepala SD Negeri 1 Ngaringan. Di sini nanti wawancaranya ini nanti itu ya Bu Titi, dilema etika. Dilema etika itu situasi di mana saat mengambil suatu keputusan itu ada nilai kebajikan universal. Jadi itu nilai-nilainya itu sama-sama benar namun saling bertentangan. Nah, di sini nanti nilai kebajikan universal diantaranya ada nilai-nilai keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan sebagainya. Nah, ini nanti wawancaranya tentang dilema etika Bu Titik selaku Kepala SD Negeri 1 Ngaringan. Nah, pastinya menjadi seorang pemimpin kepala sekolah di sekolahan ya Bu ya, pastinya itu kan banyak kasus ya Bu ya, dari betul. Bapak Ibu guru, dari muridnya atau orang tua wali murid. Nah, di sini nanti saya akan wawancara sama Bu Titik tentang kasus-kasus tersebut nggih Bu Titik nggih. Nah, yang pertama ini nanti pertanyaan yang pertama, selama ini Bu Titik selaku Kepala SD Negeri 1 Ngaringan, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di SD Negeri 1 Ngaringan ini yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagus Mbak Arum. Untuk dilema etika ini ya, dilema etika adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam hal mengambil sebuah keputusan. Bujukan moral adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun, jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Saya kira itu Mbak, menurut saya. Nah, selama ini kan bagaimana Ibu untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SD Negeri 1 Ngaringan ini ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ini nanti ada dua kepentingan ya Bu ya. Kepentingan ini kan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini bagaimana Ibu untuk mengambil keputusannya ini? Baik Mbak Arum, selama ini saya dalam melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, jadi tidak merugikan orang lain atau merugikan salah satu pihak. Ya Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa ini yang biasa Ibu Titik lakukan selama ini menjadi pemimpin atau kepala sekolah di SD Negeri 1 Ngaringan ini? Memang untuk menentukan sebuah keputusan, kita perlu melakukan beberapa langkah agar tidak salah dalam mengambil keputusan, Mbak. Ya, Bu. Yang pertama yaitu menentukan penyebab dari permasalahan tersebut. Setelah menentukan penyebabnya, menentukan siapa yang terlibat. Terus menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, ini sangat penting. Setelah itu berdiskusi dengan warga sekolah bagaimana untuk mengambil keputusan
agar tidak menimbulkan masalah dan membuat beberapa solusi keputusan. Yang terakhir yaitu menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan mengambil solusi tersebut. Jadi untuk melakukan atau mengambil sebuah keputusan tidak langsung serta-merta harus melalui beberapa pertimbangan dan langkah-langkah atau prosedur yang berlaku. Iya Bu, terima kasih. Jadi sebelum mengambil keputusan ya Bu ya, selaku kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, yang pertama yang menentukan tadi ya Bu ya, menentukan penyebab, terus ada siapa saja yang terlibat atau yang pihak yang terkait, dan berdiskusi pastinya ya Bu dengan warga sekolah dan tidak semerta-merta langsung mengambil keputusan seperti itu ya Bu. Lah untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bu Titi ini menganggapnya sebagai efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Baik, saya dalam mengambil keputusan ini yang saya utamakan adalah saya melakukan analisis kasus dulu. Setelah melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya yang terbaik untuk menyelesaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku. Serta yang paling utama adalah mengedepankan kepentingan umum agar solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik untuk jangka waktu yang panjang. Saya kira itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Mbak Harum untuk kedepannya. Ya, jadi di saat untuk pengambilan keputusan ini, jadi yang pertama kita harus menganalisis dulu ya Bu ya. Terus baru itu menentukan solusinya bagaimana, dan yang paling utama adalah mengutamakan kepentingan umum ya Bu ya. Terus untuk hal-hal apa saja yang Ibu ini merupakan tantangan? Pastinya kan tadi ada tantangan ya Bu ya di saat untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Tantangannya itu hal-hal apa saja? Baik, tantangan pasti ada. Dan banyak sekali tantangan yang berhadapan dengan kita, yaitu tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan ini harus menguntungkan kedua belah pihak, jangan sampai menguntungkan salah satu pihak saja. Karena bila melakukan atau merugikan salah satu pihak, nanti akan hasilnya kurang begitu baik. Nggih Bu. Terus untuk apakah Ibu Titi ini mempunyai sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu Titi langsung menyelesaikan di tempat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal atau perencanaan untuk menyelesaikannya, mungkin berupa bentuk atau prosedur seperti yang dijalankan saat itu Bu Titi? Namanya masalah itu ada yang masalah ringan dan ada yang masalah berat. Untuk masalah-masalah yang ringan, biasanya langsung dapat diselesaikan atau diputuskan keputusan apa yang terbaik. Tetapi apabila masalah tersebut berat, maka harus dilakukan langkah-langkah agar jangan sampai terjadi atau memutuskan sesuatu dengan yang keputusan yang salah. Tadi di depan sudah ada langkah-langkahnya bisa dilakukan seperti langkah-langkah tadi. Ada langkah-langkahnya tadi ya Bu ya. Harus kalau yang pengambilan yang
secara berat itu tadi ya Bu, Iya, harus secara iya. langkah-langkahnya itu Betul. tadi, betul. Terus untuk apakah ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa membantu Bu Titi dan dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Untuk mengatasi kasus-kasus dilema etika, Oke. kita tidak serta-merta langsung mengambil Keputusan keputusan. sendiri. Oke. Kita harus atau kita bisa mengajak warga sekolah, Oke, baik ajak. guru, siswa, komite sekolah, atau stakeholder. Ini penting, pendekatan kepada anak, pendekatan kepada wali murid dan komite itu sangat menguntungkan bagi kita. Karena dengan kedekatan personal, maka permasalahan yang kita hadapi, kita dapat mendapatkan masukan-masukan dari mereka-mereka untuk mengambil atau menghasilkan. Yang telah disampaikan Ibu Titi ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman di saat pengambilan keputusan dilema etika ini, Bu? Banyak sekali pelajaran yang saya peroleh. Oke, oke. Ya. Di antaranya yaitu saya bisa lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan atau menentukan situasi yang tepat dan terbaik agar solusi atau hasil keputusan tersebut benar-benar keputusan yang terbaik, Mbak Arum. Itu jawaban dari saya, mungkin berguna atau bermanfaat bagi panjenengan. Okay. Terima kasih Bu Titi atas waktunya. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 ya Bu ya di Kabupaten Grobogan ini, banyak ilmu yang bermanfaat tentang dilema etika. Menjadi seorang pemimpin kepala sekolah di saat mengambil keputusan itu tidak semerta-merta, tapi ada langkah-langkahnya tadi ya Bu ya, ada langkah-langkahnya dan pastinya untuk mengutamakan kepentingan umum. Terima kasih Bu Titi, ilmu yang sangat bermanfaat dan semoga bisa menerapkan ke depannya dan menjadikan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.